Kita jumpa kembali di Sekolah Minggu tanggal 19 Juli 2020 bersama Kak Beta. Selamat pagi semuanya. Adik-adik sudah pada mandi, sudah pada cakep, sudah pada ganteng, cantik, imut, wangi. Harum. Sudah sarapan kan? Nah, mari kita semangat hari ini. Kita ikutin kegiatan sekolah minggu pada hari ini dari awal hingga akhir. Oh iya, minggu lalu kan Kak Beta kasih tugas. Nah, ada satu anak yang mendapatkan hadiah khusus karena dia mengirimkan dengan cepat. Kak Beta kasih tugas hari Minggu, hari Selasa atau Rabu ya, sudah terkirim, sudah Kak Beta terima. Nah, teman-teman, kalau ada tugas lagi, cepat kirim ke Kak Beta ya, nanti dapat hadiah khusus. Untuk teman-teman yang lain, untuk anak-anak yang lain, Kak Beta ucapkan terima kasih sudah mengirimkan. Kak Beta kasih stempel, dan nanti pada akhir bulan ada hadiah yang akan dikirimkan ke rumah adik-adik. Oke? Nantikan terus ya tugas-tugasnya, jangan lupa kirim ke Kak Beta ya. Berikutnya adalah sebelum kita berdoa bersama, kita olahraga pagi dulu seperti biasa. Kita bersukacita bareng, kita senang-senang bareng. Ada yang bisa lagunya? Yesus pokok dan kitalah caranya. Bisa? Ayo kita nyanyi bareng. Gerakan tubuhnya ya. Ada gerakannya kan ya? Ada yang bisa kan? Ayo kita nyanyi bareng. Ayo berdiri sekarang berdiri. Oke? Kita menyanyi bersama, setelah kita bergerak bersama, kita bersukacita bersama, mari kita lanjutkan kegiatan kita yang diawali dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Baik, bantulah kami agar mampu saling mengasihi dan menyerahkan penghakiman ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya adik-adik, setelah kita berdoa bersama, adik-adik duduk dulu. Kita dengarkan firman hari ini. Yuk kita dengarkan. Duduk yang baik ya, duduk yang rapi. Didengarkan, buka telinganya, buka matanya, dan dengarkan baik-baik. Oke? Adik-adik, sekarang kita buka kitab suci Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 30. Dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Ayo dibuka ya Injilnya. Sudah semua? Mari kita baca bersama-sama. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum.
Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuannya, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke lumbungku." Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang-orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikianlah juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih, ketika mendengarkan firman tadi, ada tanaman gandum dan ada tanaman lalang. Adik-adik pernah kan berada di kebun, tanamannya itu ada yang rumput-rumput, ada yang pohon mangga. Nah, seperti itu. Ada lalang itu adalah tanaman yang merusak tanaman sekitarnya. Ya, Tuhan Yesus mengisahkan antara gandum dan lalang yang tumbuh bersama. Dan kalau misalkan rumputnya buahnya gitu kan, kalau dicabut, itu pohon mangganya masih kecil adik-adik. Pohon mangganya masih kecil, masih baru tumbuh kecil banget gitu. Kalau tiba-tiba ada rumput-rumput gitu, aduh, gak suka saya dicabuti. Kalau dicabuti nanti tercabut semua. Kalau di itu pakai apa? Cetok ya, bahasanya apa ya namanya ya? Pakai cetok ya. Dicetokin, wah tercabut semuanya. Nah, Tuhan Yesus tidak menginginkan hal itu. Makanya pada waktu akhir, waktu panen, gandum dan ilalang dicabut. Kan kalau sudah panen gandumnya dicabut semuanya, terus dipisahkan mana yang gandum, mana yang lalangnya.
lalangnya. Nah, lalang tadi adalah contoh dari sikap atau sifat-sifat kita yang kurang baik terhadap sesama, orang tua, ataupun kepada siapapun. Nah, ataupun perlakuan teman kita yang tidak baik terhadap kita. Gandum adalah kita yang berlaku benar, siapapun yang berlaku benar. Nah, gandum dan lalang tumbuh bersama, ada di sekitar kita gitu. Jadi kalau misalkan kita ini baik, tiba-tiba ada teman kita yang mau mengejek gitu, membuat kita sakit hati gitu kan. Nah, tapi itu teman kita. Nah, teman yang seusia kan dalam satu kelas mungkin ya, dia sukanya jahil ya, sukanya ambil pensilnya diambil gitu. Nah, apa yang adik-adik rasakan? Sakit hati kan. Nah, tapi Tuhan Yesus menghendaki kita untuk bisa mengampuni, kita bisa sabar, kita bisa bilang, minta tolong dong kembalikan pensilku. Atau adik-adik bisa bertanya ke temannya, kenapa sih kamu ambil pensil saya? Apakah kamu tidak membawa hari ini? Itu adalah contoh adik-adik yang sabar, contoh adik-adik yang menjadi gandum yang akan dipanen dan bisa disimpan di lumbung oleh Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan teman-teman kita yang nakal tadi? Bagaimana dengan ilalang tadi? Kalau memang adik-adik bisa sabar terhadap sesama, adik-adik berusaha untuk mengampuninya, mengampuni teman-teman yang bersalah kepada kita. Biarkanlah Tuhan Yesus yang menghakiminya, biarkanlah Tuhan Yesus yang memberikan hukuman. Bukan begitu adik-adik? Nah, dari kisah gandum dan lalang tadi, kita lanjutkan ke ayat emas. Ayat emas yang akan dicontohkan oleh Kak Novi. Ayo, kita ikutin ayat emas berikut ini. Ayat emas diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sekali lagi ya adik-adik, ayat emas hari ini dari Injil Matius bab 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sudah bisa kan ayat emasnya? Ayat emasnya sudah diulangi 2 kali loh sama Kak Novi. Ikutin ya, masih hafal kan? Kegiatan berikutnya adalah aktivitas kita. Untuk aktivitas minggu ini, Kak Beta ada satu pertanyaan tentang siapa tadi kakak yang memberikan ayat emas, memberikan contoh gerakan ayat emas. Dan yang kedua, kita membuat gambar pemandangan yang ada tubuh ilalangnya, seperti contoh berikut ini. Kelihatan nggak? Nah, bagaimana buatnya? Adik-adik gambar aja sendiri pemandangan. Terus bahannya ini adalah dari daun-daun kering. Ini adalah dari batang pohon, ranting-ranting pohon yang kering. Oke, adik-adik buat, adik-adik tempel. Alat dan bahan yang diperlukan adalah daun kering, daun yang sudah kering ya adik-adiknya. Daun yang sudah kering. Kak Beta ambil beberapa ini. Di rumah Kak Beta ada kan pohon-pohon itu. Nah, terus Kak Beta kebetulan pakai spidol ya. Tapi kalau adik-adik ada pewarna, mau pakai cat air bisa, mau pakai krayon bisa. Gunting,
Untuk adik-adik yang masih kecil, minta tolong sama papa mama ya, diguntingin. Jadi tinggal ditempelin. Kemudian KBK pakai double tip. Double tip ini digunakan untuk menempel daun-daun tadi, daun-daun kering dan batang-batangnya. Oke, Kak Berta kasih kesempatan 1 minggu kan, hari Sabtu paling terlambat dikumpulkan ke Kak Berta. Nanti dapat reward apa ya kira-kira? Adik-adik mau dapat apa? Langsung aja ya, waktu kirim tugasnya sekalian aja kirim mau hadiah apa gitu. Oke? Kita tutup dengan doa penutup, sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, bantulah kami agar mampu tumbuh menjadi seperti tanaman yang baik, walaupun banyak lalang di sekitar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, setelah kita tutup hari ini, kita menerima berkat-berkat dari Tuhan, dan kita merasakan mendengarkan firman hari ini. Marilah adik-adik bisa melaksanakannya untuk bisa sabar terhadap sesama, baik terhadap teman, terhadap orang tua, terhadap kakek nenek, dan siapapun, termasuk sahabat terhadap Kak Berta ya, atau kakak-kakak yang lain ketika ketemu di jalanan. Adik-adik jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, pakai masker kalau keluar, kalau nggak perlu keluar ya nggak usah. Setiap pagi olahraga, tetap jaga senyum, karena senyum itu sehat. Oke, kita nyanyi lagu Aku Diberkati agar berkat-berkat selalu tercurah di dalam adik-adik dan keluarga. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.